pengen tahu nih bagaimana tanggapan ya orang-orang seperti Rizik Syihab, orang-orang seperti Husein Alatos, terus kemarin itu orang-orang yang ikut aksi 411. Terus bagaimana tanggapan dari Mbak Amin Rais tuh ya, yang katanya tidak pantas Mas Gibran ini menjabat sebagai wakil presiden. Terus bagaimana tanggapan dari Refli Harun, terus bagaimana tanggapan dari Roy Suryo. Saya ini penasaran itu loh. Saya pengen dengar secara langsung bagaimana tanggapan orang-orang seperti mereka itu. Terkait apa? Terkait kinerja Mas Wapres ini, saudara. Karena orang-orang seperti mereka ini, orang-orang yang sok paling pintar, kata mereka, bukan kata saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para paluyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, apakah kalian ingat beberapa statement-statement dari orang seperti Amin Rais, seperti Roy Suryo, seperti Refli Harun, seperti Rizik Syihab, seperti Husein Alatos, seperti banyaklah ya orang-orang yang tidak suka dengan kinerja Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan banyak fitnahan-fitnahan serta hinaan-hinaan ya. Bahkan cacian-cacian kepada Mas Gibran ya. Di sini saudara ada tamparan keras ya. Dari siapa? Dari Mas Gibran itu sendiri saudara. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menantang terkait kinerja beliau saudara. Apalagi untuk orang-orang yang tidak suka dengan kinerja beliau. Beliau tampar orang tersebut dengan apa? Dengan kerja. Salah satunya ini saudara, lihat ya di samping saya. Membuka layanan aduan saudara untuk masyarakat. Di situ langsung tercantum nomor beliau saudara ya. Nomor Mas Gibran atau nomor dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Bayangkan coba. Dari dulu sampai sekarang baru kali ini ya Wakil Presiden berani mencantumkan nomor pribadinya di media sosial saudara. Berarti apa kalau bukan karena kinerja saudara? Berarti apa kalau bukan karena kepentingan masyarakat saudara? Berarti apa kalau bukan cinta kepada warga negaranya saudara? Kalau Anda memiliki masalah, kalau Anda mempunyai keluhan di NKRI, adukan kepada Mas Wapres itu ya. Adukan saja apa keluhan Anda, apa masalah Anda ya. Jadi nggak perlu berkuar-kuar di belakang. Nomornya sudah tercantum saudara ya. Nah di sini saudara ada salah satu ibu-ibu ya yang berkomentar terkait apa? Terkait kinerja dari Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ini ada salah satu videonya, kita lihat dan kita simak bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Dengan Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain Gibran Raka Buming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Raka Buming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu
lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Raka Buming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya, dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar banser. Nah, itu saudara ya. Kalian lihat sendiri, kalian nonton sendiri kan tadi bagaimana tanggapan dari ibu ini terkait kinerja dari Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden di Republik Indonesia. Ya, sebenarnya gini tanggapan saya. Mas Gibran ini orangnya satu kreatif, yang kedua ini terlalu berani gitu loh. Beliau ini terlalu berani, ya. Beliau jadi tidak memikirkan hal yang lain, sudah tidak memikirkan bahaya, sudah tidak memikirkan beliau mau sakit ataupun sehat. Jadi beliau terlalu berani. Apapun aduan dari masyarakat atau dari warga negara kesatuan Republik Indonesia, beliau tampung dan beliau jawab gitu loh. Ini kan terlalu berani gitu loh, sesosok wapres gitu ya. Benar kan kata saya, wapres sebelum-sebelumnya tidak ada yang seberani beliau gitu. Bahkan nomor pribadi beliau langsung beliau cantumkan. Itu loh. Ini kan gimana ya? Nggak tahu memang idenya ini, kreatifnya ini terlalu tinggi atau gimana gitu kan. Kita nggak tahu. Iya kan? Emang jujur terus terang, yang saya amati, yang saya lihat dari sosok Mas Gibran ini, beliau nggak bisa ditentang orangnya. Nggak bisa ditantang beliau itu. Ya. Semakin beliau ditantang, semakin beliau bisa membuktikan. Itu loh. Terus kalau kata ibu ini tadi, terkait ya, Mas Gibran membuka layanan pengaduan. Mohon maaf Bu, bukan hanya sekarang. Kemarin pada saat beliau menjabat sebagai wali kota Solo pun sama. Mencantumkan nomor pribadi beliau. Ya, supaya kalau ada keluhan oleh warga Solo langsung diadukan kepada beliau. Itu mantap kan? Inilah saudara, sosok wakil presiden yang difitnah, yang dihina, yang dicaci maki ya oleh orang-orang barisan sakit hati, tapi apa? Bisa membuktikan kinerjanya sampai hari ini saudara. Siapa beliau? Mas Gibran Raka Buming Raka. Karena beliau nggak mau dipanggil bapak kayaknya. Ya, beliau maunya dipanggil Mas. Ya mungkin karena saya sama beliau hampir seumuran ya. Jadi seperti itu saudara. Bagaimana? Kita pengen tahu nih, bagaimana tanggapan ya orang-orang seperti Rizik Syihab, orang-orang seperti Husein Alatos, terus kemarin itu orang-orang yang ikut aksi 411. Terus bagaimana tanggapan dari Mbak Amin Rais tuh ya, yang katanya tidak pantas Mas Gibran ini menjabat sebagai wakil presiden. Terus bagaimana tanggapan dari Refri Harun, terus bagaimana tanggapan dari Roy Suryo. Saya ini penasaran itu loh. Saya pengen dengar secara langsung bagaimana tanggapan orang-orang seperti mereka itu
Terkait apa? Terkait kinerja Mas Wapres ini, saudara. Karena orang-orang seperti mereka ini, orang-orang yang sok paling pintar, kata mereka, bukan kata saya, ya. Mereka menganggap diri mereka paling pintar gitu ya. Tapi aduh, kalian sendiri bisa menilai lah kepintaran mereka itu sampai mana gitu loh. Kalian sendiri yang menilai, saya nggak mau menilai ya, nggak mau, nggak penting juga bagi saya. Cuman saya pengen tahu tanggapan orang-orang seperti Refli Harun, seperti Roy Suryo, seperti Amin Rais, seperti Rizik Syihab, seperti Hussein Alatos ya, yang sudah dengan terang-terangan merendahkan, mencaci maki, menghina, menfitnah kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.